Itu beneran di hutan kan? Kita nggak ada sinyal selama sebulan. Boy, kita setiap masuk set itu nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Kamu Kita bisa hidup tanpa sinyal di sini? Bisa karena ada KDRB. Gue cari sampai gue sadar. Gue sampai benar sadar. Oke. Suara itu gue nggak tahu dari mana. Tuh suaranya kalau mesin mati aja dong. Iya. Ini menjauh suaranya. Kan kalau menjauh berarti mendekat. Terus kejadian tuh pasar setan. Pernah dengar nggak pasar setan? Pasar setan. Yang suara rame banget. Oh iya. Ada suara anak kecil lari, ada yang teriak, ada yang ngobrol. Itu kamu Rasanya di sebelah kanan kok aku denger jelas banget. Sebelah kanan gue emang udah jendela. Iya. Tapi kalau dibuka itu lantai 2 aku dan di luar tuh nggak ada balkon, nggak ada apa-apa. Dan itu setengah 4 pagi. tapi berisik. Dan kita pelosok loh hotelnya. Iya. Which is nggak mungkin ada tiba-tiba ramai orang jam Setengah 4 pagi dan nggak mungkin ada anak kecil lari-lari setengah 4 pagi kalau bukan anak setan gitu. Kejadian aslinya itu emang sebelum dia kesurupan minta dikafanin itu juga hujan-hujan juga. Jadi kayak iya jadi kayak terjadi iya beneran jadi gitu kayak ya? terjadi beneran. Sahabat Kompas.com, kembali lagi sama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara Hype Talk, dan kali ini kita kedatangan para pemain film Kemah Terlarang. Woo! Again and again kita kedatangan pemain film horor ya. Ini salah satu lagi film horor Indonesia yang aku dengar diangkat dari kisah nyata katanya. Oke, di sini sudah ada Derby Romero dan Kalista Arum. Apa kabar? Baik. Oke, mungkin untuk sahabat Kompas.com yang belum banyak tahu nih tentang kisah ini. Sebelumnya aku mau tahu, kalian sebelum main film ini tahu cerita atau beritanya nggak? Tahu, aku pernah baca. Oke. Pernah dengar. Kamu nggak ya? Aku nggak. Nggak. Aku nggak nyari-nyari hal-hal yang horor, aku takut soalnya. Oke. Terus pas lagi akhirnya ditawarin sama film ini, gimana ceritanya? Terus mungkin sama sekalian dikasih tahu kenapa akhirnya mau main film ini. Ini Derby berarti film horornya udah kesekian atau pertama ya? Udah kesekian ya? Pertama sih sebenarnya. Serius? Kalau sebelumnya kan kamu sutradarain. Iya, kan aku sutradarain horor, tapi kan film pertama yang aku produce kan sebenarnya suspense thriller berbalut Oke, horor, ha. sekte. Aku main di situ. Ya, let's say ini yang pertama lah kalau Ya bener-bener main aja gitu ya? Iya, maaf ya suara emang lagi agak begini nggak apa-apa ya. Iya, saya tahu kamu sibuk sekali. Bukan. Oh enggak ya? Nah, saya juga kan ini. Mentang-mentang gue udah sering kesini. Oh iya lagi. Lanjut. Aku ketawa aja udah gak ada suaranya. Promo bukan ketawa-ketawa. Jadi. Yaudah, aku coba dikit ya. Jadi boleh. ceritanya itu tentang murid di satu sekolah di Jogja yang namanya tidak bisa kita sebutkan. Mereka pergi kemah ke suatu tempat yang sebenarnya udah nggak boleh dipakai, tapi maksa karena satu dan lain hal jadinya harus di situ gitu. Oke. Terus ya Terjadilah teror di situ gitu. Intinya karena udah ada larangan yang harusnya diikutin tapi dilanggar, terjadilah itu semua. Dan ini kejadian memang di 2016. 16 waktu itu. Ya pas ditawarin emang gue sendiri tertarik banget karena menurut gue karena gue suka ya, sama horor-horor gitu. Oh, kirain suka berkemah kamu. Enggak, lebih baik di hotel. Kayak banyak serangga. Iya bener. Kan aslinya takut serangga. Iya lagi. Kan aslinya takut serangga. Enggak, sebenarnya karena memang menurut gue cerita-cerita kayak gini tuh kan banyak terjadi dan apa ya maksudnya kita ini kan dekat banget dengan kejadian-kejadian mistis dan horor gitu, apalagi di tanah Jawa. Jadi begitu gue dapet tawaran ini gue excited banget. Karena gue suka gitu, gue suka baca, gue suka denger ceritanya. Akhirnya bisa mainin gitu jadi aktor di film yang diangkat dari sebuah kejadian yang pernah terjadi gitu. Nah, peran kalian di sini masing-masing sebagai apa? Mungkin bisa ceritain. Di sini itu aku kakak pembina. Kakak pembina. Karena kebetulan aku yang paling muda di sini. Oke. Iya benar. Paling kecil di antara semua pemain yang lain. Iya kak. Kakak pembina itu maksudnya masih bagian dari murid atau bukan? Enggak. Oh, Tapi dia senior kamu iya, di situ senior, ya? dan dia pembina untuk anak-anak inilah pergi kayak main, aku yang ngejagain. Oke, kamu kakak pembina. Oke, kalau Kalista di sini berarti salah satu murid. Iya, aku peserta. Jadi Dia ibu guru sih sebenarnya. jadi dia kan kakak pembina tuh paling atas tuh kan. Terus di bawahnya tuh ada dewan hambalan. Itu Iya. kakak kelas aku yang ngurusin kemahnya. Oke. Nah, aku tuh pesertanya. Aku yang paling kecil sebenarnya. Paling kecil sebenarnya. Oke, di sini siapa namanya berarti? Rini. Rini. Oke, ini karakternya seperti apa? Diceritain dong waktu pendalamannya dan bedanya apa nih gitu. Karakter itu sebenarnya nama karakterku Heru, Mas Heru.
Heru itu sebenarnya karakter yang di look up banget sama anak-anak murid ini gitu sebenarnya. Oh, Dia kakak memang pembina ganteng gitu ya, ganteng. digandrungin cewek-cewek gitu. Iya nggak? Kayak kamu di mana-mana kayak gitu ya? Enggak. Ini tipikal Nah, kakak ini. pembina yang suka godain murid-murid gitu ya, kayak halo dek gitu loh. Gitu. enggak. Enggak di kakak pembina serius Oh, banget. serius banget. Serius. Kira. Sembarangan. Serius. Ini kakak pembina serius, terus emang dia juga salah satu murid yang deket banget sama dia itu ada Miko. Miko tuh look up banget sama si Mas Heru. Oke. Dan Heru ini dia dari keluarga yang memang lumayan mengerti banget dengan adat-adat Jawa, jadi wayang segala macam. Oh, kamu klinik juga di sini Iya, dan dia ceritanya? memang dia juga nanti akan jadi apa namanya dalang. Oh, Jadi aku di sini tantangannya adalah aku harus bisa bahasa Jawa. Jogja sehari-hari, buku, terus sama kromo inggil. Hah, apa itu? Bahasa Jawa yang paling atas, yang paling sopan. Oh gitu. Berarti kamu apa? Risetnya apa aja waktu itu? Langsung belajar bahasa. Terus lebih yang dipelajari lagi di sini aku harus bisa main gender. Gendir tuh apa? Gender tuh yang deng 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 gitu. Oh, alat musik. Sambil ambil narasi dan lain-lain. Jadi ngelancarin Susah bahasa. banget. Kalau kamu gimana? Kamu juga nggak bahasa Jawa juga nggak? Ada. Oke. Ada juga. Aku ada juga. Ya karena kan semua di sini kesurupan ceritanya kan. Kalau aku lihat di trailer. Ada lah bagian itu. Ya kan ini namanya juga kesurupan massal. Ya kalau di trailer kan udah bisa ngelihat. Cuma kita nggak bisa ceritain nih Oke. supaya ntar jadi spoiler kalau Iya, ceritain. Biar penasaran. Nggak penasaran. Pokoknya di sini seru deh, rame. Karena kejadian juga banyak. Oh Ya, gitu. benar. Apa kejadiannya di dalam ini syutingnya di mana coba? Kita syuting di Wonosari. Gunung Kidul. Oh, langsung di situ. Tapi bukan di tempat aslinya kan? Deket sama tempat asli, kejadian asli. Terus waktu kalian tahu ini diambil dari kisah nyata, risetnya sejauh apa? Apakah ketemu sama mungkin orang-orang yang pernah ada terlibat di situ? Yes, Ketemu. Kita ketemu sama orang-orang yang terlibat. Kita ketemu sama apa namanya? Mas Wakit juga Iya, Mas Wahid. yang menulis yang membawakan ceritanya. Oh iya, kan udah ada di bukunya juga kan? Iya. Oke. Jadi kita banyak ngobrol sama dia. Aku juga banyak apa namanya? Cari ininya sih apa dibilangnya? Ngegali cerita asli seperti apa supaya karena kan kita juga harus relate sama cerita aslinya gitu. Biarpun di sini kan pasti dengan ada beberapa adjustment di movie kan. Iya. Kalau kalian sendiri apa? Tantangan kamu untuk bermain di film Kemah Terlarang ini? Bahasa. Oh, sih. aku kan karena- Gen Z banget kayaknya ya. Iya, Lucu, enggak, gitu. jadi enggak, sebenarnya kalau misalnya aku berperan sebagai Rini itu nggak terlalu susah karena Rini itu ceritanya emang bukan lahir di Jogja. Oke. Iya. Nggak apa-apa, nggak begitu berat. Tapi pas Nah, gimana something nih, Ci? happen, Iya. sesuatu tapi pas something terjadi. happen, aku harus bisa bahasa Kromo Inggil juga. Kromo Inggil juga. Jadi itu yang paling susah sih. Iya, berapa lama kalian belajarnya? Sebulanan lah ya. 2 minggu, dari mana kita reading aja cuma 2 minggu? 2 minggu ya? Mungkin sebulan yang lain. Iya, makanya 2 minggu. Enggak dong. Aku datang sama kamu, Kak. Ingat Iya, nggak kita bareng pertama kita. kali? Iya. Tapi mereka udah jalan. Gak apa-apa. 3 hari sebelum kita. Oh enggak, kamu tahu kenapa berasa sebulan? Karena libur. Ada libur. Iya. Bisa. Jadi 2 minggu belajar bahasa Kromo Inggil itu. Iya, tapi untungnya pas kita udah nyampe di Jogja, karena kita juga main salah satu aktornya kan ada aktor senior Om Landung. Oh, oke. Om Landung, jadi aku sama Om Landung belajar Kromo Inggil sama Om Landung tuh udah di sana. Jadi sampai setiap hari tuh ya gitu dipelajarin bahasa-bahasa yang emang harus dipakai kan, kata-kata yang dipakai. Ini kan kalau aku nonton trailernya kan banyak banget adegan-adegan yang action gitu ya. Ini ceritain dong keseruan selama proses syuting. Berapa lama? 20 belum nyebutin. Sebulan. Sebulan. Sebulanan ya. Kita di sana pokoknya sebulan lebih dikit di sananya. Apa keseruan-keseruan yang Keseruan ada di dalam? Itu beneran di hutan kan? Kita nggak ada sinyal selama sebulan full. Boy, kita setiap masuk set itu nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Kamu Kita bisa di hidup sana tanpa sinyal di sini? Bisa karena ada KDRB. Gitu. Kenapa? Bener, aku bisa nih syuting. Kita baru mulai syuting tuh jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Dan itu 2 hari kayak gitu. Itu bener-bener nggak ada sama sekali capek ataupun lemes gitu, nggak ada gara-gara ini. Kamu apa yang kamu lakukan terhadap anak-anak Unik deh pokoknya cewek-cewek ini gitu? Jadi emang aku kan mikir kayak maksudnya mungkin karena aku juga yang dituakan gitu di situ. Jadi kayak kan syuting kan udah mulai callingan kalong kita bilangnya. Udah callingan yang start malam sampai sebelum matahari Iya. terbit.
anak-anak pasti kan pasti ada takutnya dong. Iyalah. Kan pasti pada takut, pasti pada capek, overthinking dong biasanya gitu kan. Kalau dari set, emang setnya juga lumayan serem lah gitu. Oke. Dan karena udah banyak kejadian, udah banyak cerita, gue selalu mikir kalau di set, yang penting kita ketawa aja. Jadi kita setiap take, mau take apapun kita pasti ketawa. Ini jahat tapi, jahat. Aku ada satu scene dimana aku harus, pokoknya ini scene serius, aku tuh harus kayak nangis, aku harus nangis. Terus bisa-bisanya dia, jadi kita lagi main kayak jokes-jokes gitu, kayak artis apa yang apa, bisa diplesetin. Diplesetin gitu. Nah itu tuh tapi karena kita udah gak ada sinyal selama 2 minggu, itu lucu banget jadinya. Dan itu jam 4 pagi kan. Padahal garing gitu Garing, ya. cuman itu lucu banget jadinya. Terus udah gitu aku lagi udah mau nangis, Udah udah slide in kan, slide in, oke, kamera rolling, udah, aku udah siapkan. Terus tiba-tiba sebelum action gini, artis apa oke. aku udah siap-siap banget udah mau nangis, terus akhirnya aku ketawa, tapi gara-gara ketawa sampai sakit perut banget, itu jadi bikin nangis kan. Membantu aja. Itu it helps gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Kita saling ngegodain satu sama lain terus gitu. Terus ada sempet, ini cerita sedikit, ingat gak ada yang kesurupan? Iya, ada yang kesurupan. Serius. Ada yang kesurupan beneran? Banyak banget ya Banyak. Aku kan gini, aku percaya adanya hantu gitu, makanya aku emang suka. Tapi biasanya aku skeptis kalau orang cerita. Oke, nggak terlalu. Nggak gampang percaya lah gitu. Terus waktu itu ada satu kejadian, ada yang kesurupan. Kita lagi duduk nih rame-rame nih. Iya, di samping tenda. Kak, itu kenapa? Paling capek aku bilang gitu. Capek itu latah paling. Terus aku jalan ke tenda, ada Iqbal. Bal, apa Bal? Mas, iya serius Mas. Yang bener ya? Iya Mas. Masuk aku ke dalam. Masuk aku kayak, mau coba ngeliat, mau gue bercandain biar tahu. Terus? Gue masuk ke tenda. Mau mana? Paling pura-pura. Maksud, mundur pelan-pelan, kayak serius. Enggak, tapi itu beneran serius dan dia yang Bener. itu tuh yang ini bukan sih yang Yang pas dia ngomong panjang. beda suara. Ah. Sumpah itu serem banget, terus dia bisa-bisanya mau godain. Tapi nggak jadi akhirnya. Nggak jadi, karena gue liat, serem. kayak bener nih. Auranya beda banget, terus udah ada yang lagi doain. Gue mundur. Nggak, jadi Keluar. sebenarnya kejadian di Kema ini banyak banget. Tapi Jadinya nggak takut. karena kita jadi bercanda. Iya, kita jadi Nah terus gue bercanda. keluar, bayangin ya tendanya tuh paling 6 meter, 6 meter, Iya. enggak lebih lah, 7 meter gitu. Nah pokoknya kita masih bisa lihat lah. Ini sama ruangan itu deh, ruangan depan situ. Gue kedateng jalan balik ke mereka kan, Kak Dewi gimana? Gue, iya serius sih, tapi nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, kita bercanda aja yuk. Iya di situ lagi berdoa, kita sana ketawa-ketawa berisik banget. Apa nih? Tapi gitu. Coba kita ketawanya bener-bener kayak ketawa banget gara-gara ya kita juga nggak mau takut kan, karena kalau kita takutnya ntar nular ke kita, takutnya suges. Baru mau nanya, kalian pernah nggak ngelihat orang kesurupan atau ngalamin gitu? Ternyata di situ juga udah banyak kejadian. Banyak kok. Banyak banget. Cuman tiap ada kesurupan tuh entah kenapa ada aja sesuatu hal yang bikin kita nggak takut banget jadinya. ini sama satu lagi Kak, yang orang BTS. Yang ini jahat banget. Jadi ada yang kesurupan, dayang aku penari. Ini sebenarnya serem banget ceritanya ya. Dia kesurupan. Tuh ini kita cerita serem, kita ketawa. Dia kesurupan. Karena dia pas lagi take tuh dia nari deket api unggun. Api unggun ini sebelah pohon gede kan. Terus mereka berdua tiba-tiba jatuh kesurupan, dibawalah ke base camp. Terus pas Itu dibawa ke beneran, bukan skrip? Bukan. Atau, Ini beneran. Beneran. Terus dibawa ke base camp. Nah, yang serem, yang satu itu minta dikainin, kayak minta dikafanin. Sedangkan yang di cerita aslinya kan ada yang minta dikafanin. Di film ini juga ada yang minta dikafanin, tapi ini juga minta gitu. Padahal dia kesurupan beneran, kita lagi nggak take. Serius. Terus udah gitu yang satu minta nyanyiin sinden. Iya, Baru pada tenang. Jadi dua ini nih beda mintanya nih kan. Terus udah gitu aku kepo kan, jadi aku ke toilet alasannya. Padahal aku mau ke base camp, mau ngeliat gitu kan. Terus ya udah aku jalan. Sosokan juga sih. Terus aku jalan. Kamu ke Tepa Derby ya di situ ya? Enggak. Kan dari di set. Terus udah gitu aku jalan. Aku ngeliat nih mereka berdua lagi ditaruh di kayak karpet gitu. Terus semua orang pada kayak kerumunin, kayak ini nih kasih air, kasih ini. Terus aku kayak ih serem. Soalnya mukanya mereka tuh kayak bener-bener bukan berubah gitu. Iya, berubah kayak bener-bener kayak gini-gini gitu-gitu. Terus serem banget ya. Terus aku kayak takut banget ya ngeliat, terus aku udah mulai mundur, tiba-tiba ada yang bikin aku gak jadi takut. Orang BTS dari belakang bawa kamera DJI begini. Bentar, mikir. Muka
Makanya mereka disorot satu-satu dengan kamera, mereka lagi kesurupan. Aku sampai kayak kasian banget. Ini setannya gak ada harga dirinya sih. Terus ya udah akhirnya aku cabut deh. Dan kamu nggak takut sama sekali Jadi di situ? nggak mau gimana coba? Sebenarnya tuh malah lebih seremnya adalah setiap kali kita udah selesai, udah pulang itu lebih serem malah. Karena kita takut, karena aku pernah sempet juga. Oh gitu? Yang kejadian di sini. Jadi saya sebel gitu sama kamu ya? Ini nih yang bikin Bisa saya jadi. nggak serem Bisa gitu. jadi. Itu mau diceritain? Ceritain. Boleh dong. Jadi waktu itu aku lagi di hotel. Aku hari itu kayak udah selesai lebih cepat kalau nggak salah. Lagi ngopi segala macam. Rombongan dari hutan pulang, syuting udah malam. Mereka habis nggak sengaja ngefoto kuntilanak merah. Serius? Aku juga skeptis. Ditunjukin fotonya, ini lihat Kak gitu. Mungkin ada yang lagi duduk atau apa. Enggak, kamu bercandain Kak. Kamu bercandain. Aku lupa kamu bercandain apa. Pokoknya kamu kayak apa gitu loh. Kamu bercandain. Bercandain ya? Iya, kamu bercandain. Aku bercandain. Emang Terus- dia cari masalah juga. Gue bercandain kan, terus lihat dulu slide fotonya. Di slide terbang. Iya, terbang. Aku juga udah mati. Bener nih. Udah bercanda lagi kan. Ya udahlah gitu. Terus duduk. Ternyata kayaknya aku nggak tahu ini yang sama apa enggak. Ada di belakangku ternyata. Oh my god. Kaleta. Kayak iya kalian ngeliat nyium-nyium gitu, ngendus-ngendus aku gitu. Kayak mungkin Tapi katanya kamu penasaran. apa yang kamu rasain apa? Gak ada. Gak ada, oh, oke. Gak ada, nggak Dia ngerasa apa. caper. Dia di sini nih. Katanya dia di sini. Dia Benar-benar di di sini. sini. Terus si teman kita ini ketawa. Kenapa sih? Nggak apa-apa dia bilang gitu. Kenapa gitu? Nggak apa-apa. Nah terus dia sama, ada satu lagi yang orang kopi gitu ya. Iya. Ini bukan tim kita, maksudnya dia orang sana. Jadi bukan orang yang selalu Oke, berkomunikasi. ya. Oke. Mereka berdua ketawa-tawa berdua. Ternyata ngeliat hal yang sama. Bener dong berarti. Wah, shit bener. Mereka ketawa tanpa belum ngasih apa-apa. Gue nggak tahu apa. Terus mereka ngomong, ini. Iya. Jadi mereka nggak tahu yang sama. Akhirnya gue tanya, kenapa gue nggak takut ngomong aja. Iya, dari itu ada kuntilanak yang nyium lu, penasaran, pengen kenalan. Terus gue bercandain aja, nggak apa-apa. Ikut aja kalau mau ikut sama gue. Itu bukan sih yang malamnya. Iya, malamnya kejadian di kamar gue. Malamnya kamar gue kejadian. Ada apa di kamar? Gue 2:30 pagi kebangun. Gue sering banget kebangun 2:30 pagi di sana, entah kenapa. Kamu juga kan? Semua. Semua tuh sering banget 2:30 pagi kebangun. Nah, gue itu malam itu 2:30 pagi kebangun, tiba-tiba ada suara gini di kamar. Gue juga nggak bisa jelasin suara kayak kira-kira kayak gitu. Gue kebangun setengah sadar, sampai sadar karena gue cari suaranya. Karena kita udah 3 minggu di situ. Dan Kalau nggak suara ada. pompa, Kamu suara sendiri mesin- berarti? Sendiri. Kalau pompa mesin, sama kunti berarti itu. Pompa mesin apapun mesti kita udah denger dong. Gue cari sampai gue sadar. Gue sampai benar sadar. Oke. Suara itu gue nggak tahu dari mana. Tuh suaranya kalau mesin mati aja dong. Iya. Ini menjauh suaranya. Kan kalau menjauh berarti mendekat. Mendekat Iya, katanya. benar. Iya, benar. Wah gue kayak aduh. Itu di sebelah kamu tuh kalau lagi Kayak lagi wow gitu kayaknya. Udah gue nyalain TV. Udah nggak bisa tidur karena udah sadar, udah bangun. Karena gue beneran nyari sampai ke kamar mandi. Ya udah nyalain TV nonton. Oke. Nonton, aduh besok harus syuting di jam 3:30. TV tetap nyala, soundnya di mute. Tidur. Terus kejadian tuh Pasar Setan. Pernah dengar nggak Pasar Setan? Pasar setan. Yang suara rame banget. Oh iya. Ada suara anak kecil lari, ada yang teriak, ada yang ngobrol. Itu kamu Rasanya di sebelah kananku aku denger jelas banget. Sebelah kananku emang udah jendela. Iya. Tapi kalau dibuka itu lantai 2 aku dan di luar tuh nggak ada balkon, nggak ada apa-apa. Itu 3:30 pagi. tapi berisik. Dan kita pelosok loh hotelnya. Iya. Which is nggak mungkin ada tiba-tiba ramai orang jam 3:30 pagi dan nggak mungkin ada anak kecil lari-lari 3:30 pagi kalau bukan anak setan gitu. Iya kan? Terus kamu nggak bisa tidur berarti hari itu? Enggak, aku cuekin aja meremin karena besoknya syuting. Oke. Daripada pingsan di lokasi kan nggak tidur. Bener. Bener-bener. Jadi, tapi berarti kamu emang tipikal orang yang nggak penakut ya, Der ya? Lebih memberanikan diri aja sih. Takut mah takut sebenarnya gitu. Gini, selama aku nggak ketemu langsung nggak lihat aku nggak takut. Oke. Gitu. Kalau Kalista gimana? Takut. Takut ya? Takut all the way. Takut. Aku nggak berani. aku sering ditakut-takutin sama Kak Derby. Sering. Kalau misalnya dia mau, jangan nih spoiler. Spoiler. Nah, apa namanya? Ini kan film horor itu kan emang lagi menggeliat ya. Aku pengen tahu nih sudut pandang sebagai pemain gitu ya, melihat banyaknya film horor yang disajikan dan sekarang kalian lagi main di film horor juga gitu. Ini sebagai satu tantangan kah atau gimana nih biar penonton jadi tarik-tarikan nih, penonton yang mana nih, horor yang mana nih yang kira-kira kalau dari sudut pandang kalian gimana melihatnya? Banyaknya film horor. Apakah takut kesaing nggak sih gitu? Karena banyak banget yang bikin. Sebenarnya
gimana ya, gue juga bingung ngejelasinnya. Cuma mungkin kalau buat kita as an actor, kalau aku personally karena aku doain banget horor. Oke. Jadi ini something fun to do. I mean secara genre gitu ya. Iya. Selain itu karakter pasti kita ngeliat dong dari segi sebagai aktor kita setiap ada tawaran kita lihat juga story-nya, karakter yang dimainin gitu. Nah buat aku personally di Kemah Terlarang ini aku suka banget dari ceritanya sama dari karakter yang aku mainin. Gitu. Iya. Challenge-nya adalah gimana film ini juga nantinya bisa jadi, karena aku juga percaya sama story-nya gitu. Mungkin challenge-nya adalah nanti gimana caranya, ya itu mungkin kesannya mungkin kayak tarik-tarikan penonton. Tapi I believe kayak semua film horor, semua cerita-cerita punya marketnya sendiri-sendiri menurut aku. Oke. Jadi setiap yang disuguhkan tuh berbeda gitu Berbeda ya. iya, dan apalagi maksudnya gini, sekarang horor lagi saya udah banyak banget kan. Tapi memang kan punya tema yang sangat berbeda-beda sebenarnya. Iya sih. Dan memang kenapa horor kita segitu banyak di Indonesia? Karena memang kita dekat banget sama cerita-cerita mistis. Makanya cerita horor kita nggak bakal ada habisnya. Oke. Pasti akan selalu ada. Kalau Kalista gimana melihat? Kalau kamu ini berarti kayak pertama kali main horor atau kamu udah sering? Ada 2. Udah sebelumnya udah pernah horor juga. Nah, sebagai pemain yang udah sering, bukan sering lah, udah beberapa kali main film horor, pandangan kamu melihat maraknya film horor di Indonesia saat ini gimana? Aku sih ngelihatnya kalau misalnya judul kita tuh agak sedikit berbeda sama yang lain. Kalau gini, Kemah. Karena yang aku rasain selama kita syuting dan yang aku lihat dari skripnya adalah we're trying to show you something real gitu. Kita benar-benar ketemu sama pemeran aslinya, kita benar-benar ketemu dan ngobrol, kita tahu cerita aslinya. Jadi kayak apa yang kita mau tunjukin nanti di layar tuh bukan ketakutan, tapi we want to show you a story. The story, ya. Kayak adventure, like come with us. Kita mau kasih tahu ceritanya gimana, karena itu beneran kejadian. Kita lebih fokus ke atmosfer, atmosfer story. dan atmosferik horor yang terjadi sama teman-teman kita sebelum ini gitu. Dan lebih dari sisi realistisnya lah gitu. Maksudnya ini kita relate, mungkin ini bisa gimana bilangnya, lebih film horor yang lebih manusia. Lebih manusia, oke. Tapi ini kan udah ada bukunya dan bahkan dari kejadian yang memang pernah terjadi. Waktu akhirnya mungkin reading gitu atau lagi di lokasi syuting, ada hal-hal yang memang dijagain gak sih, kayak ini nanti jangan sampai keluar dari ceritanya nih atau apa gitu, atau mungkin karena udah ada pembacanya juga kalian jadi ngerasa apa nih gitu, sesuatu udah. Kalau itu sih pasti gue yakin mungkin dari awal udah di-develop barengan sama sutradara kita, Gita Ginanti Rona sama Wakit gitu. Mereka pasti ngejagain itu banget lah gitu, karena memang ini kan dari udah ada thread-nya, ada bukunya, dan memang ini cerita asli kan. Jadi memang secara research development mereka pasti udah panjang banget. Oke. Dan selama kita syuting Wakit pun selalu ada gitu. Iya. Dan kemarin Mas Wahid juga kasih mention satu hal, kalau misalnya novel dia sama skrip film ini beda. Jadi kayak bukan bedanya beda cerita ya, tapi apa yang kita nanti misalnya kita nonton terus ada pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab di novel dan sebaliknya. Jadi kayak mereka tuh saling melengkapi gitu. Oke. Nah, jadi sahabatkompas.com, selain 2 pemain ini aku ada kejutan karena aku akan ada 1 pemain lagi yang akan aku hadirkan. Ya kan? Sebentar lagi akan aku sulap, dia ada di sini. Wah! Kamu apa? Tadi masih di kemah. Iya, aku baru pulang dari sekolah. Iya, dari sekolah, kemahnya udahan. Oh, udahan. Oke. Jadi Naila di sini juga salah satu pemain. Naila, diceritain di sini berperannya sebagai apa, karakter kamu seperti apa di sini? Oke, jadi Apa itu? Stop. Itu inside jokes langsung nih kan. Oke, jadi nama aku Naila Purnama, terus aku berperannya sebagai Naila di Kemah Terlarang ini. Naila ini gimana ya? Kayak misterius gitu. Enggak. Seru banget sih kalian. Ya kita kayak gini juga. Jadi Naila emang dia lebih ke cheerful sih. Dia temen terdekatnya Rini. Iya, dia emang cheerful, terus juga banyak penasarannya. Ya gitu sih, kira-kira tidak ada yang menarik. Parah banget. Maksudnya ya karakter secara individunya seperti anak SMA pada umumnya aja. Good say.
Nah di sini tantangan kamu untuk main di, kalau tadi kan Derby sama Kalista udah cerita tuh dia ketemu sama kejadian-kejadian gitu kan, tapi mereka ketawa-ketawa. Nah kamu gimana yang kamu rasain selama proses syuting? Justru ini dia yang paling menarik dari karakter aku tuh, malah bukan dia kayak secara individu, tapi apa yang terjadi di kemah, apa yang menimpa Naila di kemah ini menurut aku yang paling menarik. Karena di sini tuh Naila dia sempat kesurupan, lihat di trailer ada dia kesurupan, minta dikafanin. Iya, itu jadi salah satu adegan yang menurut aku challenging juga. Aku juga baru pertama kali merasakan kayak, wah ini kesurupannya beda nih. Biasanya kan kesurupan kayak gimana gitu kan. Ini kesurupannya menjadi kafanin. Menarik banget. Unik ya. Terus untung kan nggak minjem 100.000. Iya. Wah itu serem banget susah ya. Tiap hari kesurupan. Yang di kafanin ini berarti udah ada di cerita ya? Ada. Kan tadi kan katanya ada yang kesurupan kayak gitu juga kan? Ada di cerita, dan di kejadian aslinya emang ada plek-ketiplek minta ada yang dikafanin. Terus ada banget kejadian menarik yang aku pun baru tahu setelah kita syuting udah beberapa hari. Jadi setelah adegan itu kita shoot udah selesai, baru Mas Wahid, dia penulis cerita aslinya, dia nyamperin ke aku. Dia kan punya buku gitu kan, dia punya buku terus isinya tulisan-tulisan waktu dia lagi, ini jurnalnya. Iya, jurnalnya dia untuk bisa ceritanya tuh jadi buku, jadi satu whole yang jadi satu cerita utuh gitu. Terus dia bilang, kita waktu pas syuting, jadi kita tarik mundur ya. Jadi waktu pas syuting, adegan aku yang minta dikafanin itu sempet ke jeda karena hujan. Jadi kita udah selesai latihan, karena kan itu kameranya juga movementnya repot gitu ya. Jadi kita sempat latihan dulu berkali-kali sampai akhirnya kita mau take, tiba-tiba hujan deres banget, sampai akhirnya kita ya udah syutingnya kita jadiin besok aja. Cuman kayak aku mikir, oh ya udah gitu kan. Cuman emang itu pun padahal tuh nggak ada yang kayak petir-petir dulu atau kayak gerimis dulu, enggak. Jadi hujannya tuh tiba-tiba gede banget gitu sampai akhirnya kita nggak bisa lanjutin syuting di malam itu. Terus besoknya baru syuting. Nah terus nggak lama nih Mas Wahid cerita di kejadian aslinya itu emang sebelum dia kesurupan minta dikafanin itu juga hujan juga. Jadi kayak jadi kayak terjadi beneran. Iya, jadi gitu kayak ya? terjadi beneran gitu. Jadi kayak ada nyambungnya gitu. Mas Wahid kayak baru cerita kayak gitu karena dia juga ngerasa wah gitu, kayak ini yang di cerita aslinya dia pun nulis padahal dari siang sampai sore tuh terang gitu, cuma waktu pas malam itu waktu mau serupan tiba-tiba hujan. Terus ternyata waktu pas kita syuting pun ya merasakan hal yang sama, nggak bisa dikaitin sebenarnya, cuman itu kayak menarik aja jadinya buat aku sih. Ini kan berarti horor ke berapa kamu nih? Kesekian ya? Nggak ngitung. Nela, kamu ini nggak sih kalau misalnya dicitrain orang jadi artis horor gitu, kamu gimana? Sebenarnya itu bukan pilihan ya, karena emang sebenarnya aku juga bukan yang pengen milih terus-terusan di film horor, cuman one thing that I like kalau misalnya main film horor tuh biasanya suka ada tantangan baru yang kayak fisik gitu biasanya, entah itu kalau apa. fisik dari dunia lain biasanya. Iya, benar menantang. Jadi menantang banget gitu kan. Apa tagihan berarti main horor tuh? Bisa dibilang kayak gitu sih. Ketagihan dan nyaman. Ya begitulah. Iya. Tapi katanya di lokasi syuting ini nggak bisa ketakut gara-gara ada Derby. Kamu gitu juga nggak? Iya sih, aku juga. Ketawa mulu emang. Tapi apa itu memang bentuk pertahanan apa gimana sih? Bentuk pertahanan. Ya maksudnya kayak biar nggak jadi ini iya, gitu. Karena kan kalau di lokasi iya kan banget. Mistis kan, apalagi udah benar-benar ngalamin Jujur, gitu. buat aku itu lebih, ya mungkin bentuk pertahanan satu, dan attempt aku untuk jaga anak-anak ini sih. Biar kita nggak sungguh jiwanya kebapaan ya, langsung mau melindungi anak. Keadean kan dia paling muda. Kan paling muda. Keadean. Nggak, karena gue juga tahu maksudnya kayak mungkin karena gue juga udah ngalamin syuting horor gitu sebelumnya. Kayak gue tahu apalagi kalau kita di hutan gitu, gue tahu betapa capek dan mencekamnya sebenarnya. Caranya untuk supaya kita bisa, karena lu kalau lagi syuting lu harus enjoy kan. Itu it has to be fun gitu, harus. Ya, kalau enggak lu syutingnya nggak enak, karena kan kita harus berakting. Iya sih, benar-benar. So gue juga ngeliat karena gue juga deket sama mereka. Daripada kita capek, daripada kita ketakutan mencekam, mendingan kita bercanda ketawa-tawa gitu. Gue juga jadi happy kan. Benar. Tapi Nela, aku penasaran waktu di kapan itu gimana kamu untuk dalemin atau lagi itu kan pasti ada emosi dan segala. Kalau aku lihat di trailer ya. Apa yang kamu lakukan? Joget deh, joget. Serius? Enggak ada, udah cukup Laila ya. Apa sih Laila itu apa sih? Aku rooming nih.
itu biasa kalau kita udah syutingnya di atas jam 2, jam 3 pagi, nah itu keluar tuh biasanya. Kamu nyanyi gitu, kamu nyinden. Enggak juga. Udah yuk, jadi gini. Apa ya, waktu pas adegan itu sih cara aku mendalaminya karena aku kan ngobrol baik juga sama Mas Wahid kan. Mas Wahid juga bilang kalau misalnya itu emang cerita asli gitu, cerita nyata yang emang di kejadian nyata pun kayak gitu. Jadi aku lumayan banyak riset gitu, lumayan banyak pendalaman motivasinya apa, kenapa dia tiba-tiba minta dikafanin, dia kesurupan apa gitu-gitu sih. Itu yang paling dimunculin waktu pas lagi di adegannya. Iya. Tapi kan kalau kayak film horor kan banyak adegan intens gitu. Kalian tuh bener-bener kayak nggak ada yang jangan ketawa dulu atau jangan ini dulu gitu nggak sih? Maksudnya ada butuh waktu untuk kayak sendiri. Aku bener-bener. ada satu scene. Ada. Aku ada satu scene sama Naila. Aku nangis. Aku nangis karena aku stres. Stres? Iya. Naila, aku lebih tua daripada Naila. Tapi aku bener-bener begini. Terus Naila kayak, Iya nggak apa-apa. ini baru mau syuting ceritanya. udah Udah. di set. Oh, udah di set. Lagi take scene itu dan itu tuh retake terus. Itu kita cuma berdua doang Jadi take-nya. kita cuma berdua doang. Dan itu bener-bener susah karena aku harus dialog panjang banget kayak satu full page itu bahasa Jawa Kromo Inggil terus diganti-ganti terus. Tiap take terus tiba-tiba diganti, take diganti. Jadi kayak ngafalinnya tuh bener-bener on set terus kayak kadang-kadang suka salah pelafalan mau nggak mau harus ulang dari pressure ya? awal. Iya, jadi Oh, jadi nangisnya karena itu ya? Iya, pressure banget. Tapi itu lucu banget. Karena acting ya? Enggak, ke pressure banget. Kalau Naila gimana? Ada nggak yang memang bener-bener Sadar nggak kalian? Kita biasa lebih serius tuh justru kalau ada matahari. Iya lagi kalau udah mulai malam tuh agak-agak. bercanda mulu? Iya, karena malam tuh kan bisa lebih mencekam kan. Iya. Kalau Naila Kayaknya gimana? aku yang adegan itu sih, yang adegan minta dikafanin itu kan juga aku sempat tuh yang sorenya gitu, itu aku cuman maksudnya nggak bareng-bareng gitu sama yang lain itu ya serius sih, nggak tahu TV sih. Iya. Tapi sebelumnya kan kamu juga main film horor dan karakternya lumayan melekat sama kamu. Gimana caranya kamu bisa keluar dari karakter terus akhirnya masuk lagi nih sekarang ke karakter yang di film ini? Apa yang kamu lakukan? Buat aku sih sebenarnya nggak terlalu susah ya, karena aku menemukan perbedaan yang signifikan sih antara kedua karakter, antara di setiap karakter yang aku mainin. Jadi pasti aku harus nemuin ya titik bedanya tuh ada di mana. Jelas karakter Naila ini sama karakter-karakter aku di film lainnya beda pasti. Buat apa bedanya? Kalian penasaran nonton 10 Oktober di bioskop. Buat cari tahu apa bedanya nonton semua film Naila. Itu dia. Bener lagi. Tapi kamu pengen main juga nggak selain horor? Mau banget. Tapi selalu datangnya horor ya? Ya kebetulan yang menarik perhatianku sih akhir-akhir ini horor ya. Cuma kalau misalnya ada kesempatan aku sih pengen banget cobain drama. Nah kalau ini kan kejadian asli juga. Kalau sempat ngobrol sama siswanya juga nggak Naila? Yang mungkin ada di lokasi kita semua saat sempet sih. Semua? Soalnya Serius? Iya yang Mereka datang ke lokasi. datang ke lokasi Kita semua ketemu. hampir semua, maksudnya yang the key characters kita ketemu semua. Iya mereka nyamperin ke lokasi. Oke. Itu berarti tapi karakternya sama nggak sama mereka atau diubah lagi? Jadi buat penyesuaian tuh Mas Wahid bikin ada beberapa karakter yang Digabung jadi satu. iya, dua orang Ada jadi satu atau ada satu satu dipecah dua. Nah, ya kayak gitu. Buat penyesuaian. Oke. Tapi berarti pendalamannya benar-benar kalian akhirnya bangun sendiri gitu ya, nggak yang memang ada karakter aslinya? Ada juga? Ada. Lebih sedikitnya pasti kita mendekati ke apa yang ada Iya. di aslinya gitu bukunya. Kalau Nala berarti tahu beritanya nggak sebelumnya? Kan kejadian. Beritanya sih aku nggak terlalu ngikutin ya sebenarnya. Cuman aku tahu dari threadnya di X. Aku ngikutinnya baru dari situ. Bentar ya aku baca dulu ya karena nggak kelihatan. Bisa. Mau aku bacain nggak? Di Indonesia mungkin lebih banyak kita tahu di Jawa masih kental soal kepercayaan dengan hal mistis. Gitu. Misalnya. Larangan A tapi kita sebagai pendatang tetap melakukan A. Oh iya, misalnya kalian. Oh, oke. Ya itulah gimana. Gimana coba? Nah, jadi kan kalau misalnya Jadi tes ya? Jadi tes ya? misalnya kita kalau misalnya di tempat baru nggak boleh kayak gini terus Iya, ada iya. yang larang. Nah kalau kalian tuh pendapat kalian soal orang-orang yang kayak gitu itu gimana gitu? Tabokin aja. Atau kamu seperti itu? Oh enggak ya. Aku sangat respect. Karena aku percaya. Nah, kayak saya tadi di beginning kan, aku bilang aku tuh percaya banget sama hal-hal seperti ini gitu. Karena
Aku tahu mereka ada, yang penting kita sama-sama respect. Oke. Memang kalau diceritain orang aku suka skeptis, tapi aku percaya. Iya. Tapi Aku- untuk Aku saksi kok selama kita mulai masuk ke hutan Jogja, itu Kak Derby benar-benar kayak, oke, nggak ada ngomong kasar sama sekali, nggak Dan ada iya. ngelatah sama sekali. Tapi the moment kita pindah ke kota, keluar semua. itu yang kamu tahan ya berhari-hari. Iya. Iya sih. Ah. Bener-bener. Kita semua jadi ada patokannya juga nih kalau kita udah di tempat ini ya jaga Sama sikap. pokoknya menurut aku kayak ini kan ini kan kita ngomongin soal respect-nya. Iya. Kita harus menghargai juga, ini kan kayak larangan apa itu kan juga udah jadi budaya, culture mereka di setiap tempat itu punya budaya berbeda-beda. Jadi kita harus respect itu, kita harus hargain itu gitu. Oke. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir, aku pengen tahu nih sebenarnya kalau dari sekian banyak cerita perjalanan ceritanya di film ini, apa sih yang mau disampaikan, pesan apa yang mau disampaikan sama penonton? Dari Kemah. Naila lah belum Terlarang. datang, dari tadi kita udah jawab semua. Yuk kita keluar. belum. Banyak banget dong pasti pesannya. Itu salah satunya bagaimana kita kalau ke tempat baru tuh harus bisa respect gitu. Karena mungkin kelihatannya hal-hal yang sepele ternyata itu bisa dampaknya jadi besar. Juga salah satunya jangan sampai gara-gara ada film ini bukannya nakut-nakutin kalian buat kemah. Justru dengan ada film ini harusnya kalian yang mau kemah Jadi tahu itu do's bisa and don'ts-nya. jadi tahu do's and don'ts-nya dan kayak kalian tuh jangan kayak gini kalau misalnya nggak mau sampai jadi kayak gini gitu. Film ini sebenarnya ceritain tentang respect sih. Respect Iya, ya. respect bro. Mulai, terus. Iya. Pokoknya ini karena kan ceritanya lagi berkemah ke tempat baru, ya mesti. Ini cerita tadi yang bisa dipetik adalah itu tadi soal respect, saling menghargai sama apa ya, jangan nyepelein. Jangan nyepelein. Oke, terima kasih untuk para pemain film Kemah Terlarang. Pokoknya sukses. Jadi mungkin dikasih tahu dulu ke sahabatkompas.com bisa nonton ini mulai kapan? Sahabatkompas.com. Kalian jangan lupa untuk menonton Kemah Terlarang Kesurupan Masal tanggal 10 Oktober. di bioskop kesayangan kamu. Yeay! Sekali lagi terima kasih buat Derby, Kalista, dan Naila yang udah Thank mau you. datang ngobrol-ngobrol. Thank you. Terima kasih juga buat sahabatkompas.com yang udah menyaksikan. Jangan lupa nontonin terus Hype Talk di channel YouTube kompas.com dan sampai jumpa. Maju terus perfilman Indonesia.